Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, Ibu Fevi Sunarti selaku dosen pengampu pada mata kuliah andragogi dan yang saya banggakan teman-teman seperjuangan satu kelas. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan kali ini, kita akan berdiskusi mengenai topik faktor yang mempengaruhi orang dewasa dalam belajar, yang akan dibawakan oleh kelompok 4. Adapun topik yang akan kita diskusikan pada diskusi kali ini, yaitu tentang, yang pertama, pengaruh faktor psikologis terhadap orang dewasa dalam belajar, yang kedua, pengaruh faktor fisiologis terhadap orang dewasa belajar, yang ketiga, pengaruh faktor sosiologis terhadap orang dewasa belajar. Yang keempat, pengaruh faktor kultural terhadap orang dewasa belajar. Yang kelima, pengaruh faktor sosial ekonomi terhadap orang dewasa dalam belajar. Saya, Nadia Fariska Rozak, dengan NIM 230051124, selaku moderator akan membimbing jalannya diskusi ini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok, yaitu yang pertama, Ananta Rinaldi dengan NIM 230051113. Yang kedua, Najwa Filza Ramadhani dengan NIM 230051125. Tanpa basa-basi lagi, presentasi dari kelompok 4 akan dimulai. Silakan kepada Najwa untuk menyampaikan materinya. Kepada Najwa kami persilakan. Baiklah, saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu dapat beberapa faktor psikologis yang mempengaruhi belajar pada orang dewasa. Yang pertama, harapan masa depan, yaitu adanya harapan di masa depan dapat mempengaruhi semangat belajar. Yang kedua, daya ingat. Daya ingat untuk orang yang sudah beranjak dewasa akan semakin berkurang. Oleh karena itu, orang dewasa perlu melakukan latihan-latihan agar daya ingatnya tetap terjaga. Yang ketiga, latar belakang sosial. Terdapat individu berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Kesempatan belajar yang didapatkan terutama pada lingkungan sosial yang kurang akan membuat seseorang merasa lebih berharga serta dapat menumbuhkan kepercayaan diri seseorang pada lingkungan sosialnya. Yang keempat, keluarga. Salah satu faktor yang cukup dominan yaitu faktor latar belakang keluarga. Kondisi keluarga setiap individu pasti berbeda-beda. Ada keluarga yang harmonis, berkecukupan, memberikan makna-makna yang positif dalam keluarga maupun sebaliknya. Menurut staf State Universitas Yogyakarta, terdapat prinsip-prinsip pembelajaran orang dewasa, yaitu yang pertama, peserta diklat dilibatkan dalam perencanaan dan evaluasi pembelajaran. Yang kedua, pengalaman, termasuk kesalahan menjadi basis dalam aktivitas belajar. Yang ketiga, peserta diklat lebih tertarik dengan materi-materi yang memiliki relevansi terhadap pekerjaan atau kehidupan pribadi mereka. Yang keempat, pembelajaran orang dewasa cenderung lebih efektif jika peserta diklat merasa bahwa mereka mempunyai kontrol atas proses pembelajarannya. Baiklah, saya akan membacakan materi yang kedua tentang faktor fisiologis memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemampuan belajar orang dewasa. Yang pertama, kondisi kesehatan. Kesehatan fisik yang baik akan memungkinkan seseorang untuk fokus dan berkonsentrasi dengan baik dalam proses belajar. Yang kedua, tingkat energi. Tingkat energi tubuh yang cukup merupakan faktor penting dalam belajar. Yang ketiga, kemampuan persepsi. Kemampuan persepsi seseorang mempengaruhi cara dia memproses dan memahami informasi. Yang keempat, kemampuan motorik. Faktor fisiologis seperti kemampuan motorik juga mempengaruhi belajar. Misalnya, seseorang dengan kemampuan motorik yang baik akan lebih mudah dalam menulis dan menggambar, serta orang yang dengan gangguan motorik mungkin menghadapi kesulitan dalam melakukan tindakan yang melibatkan gerakan tangan atau tubuh. Yang kelima, sistem saraf. Otak dan sistem saraf juga memainkan peran penting dalam belajar. Faktor-faktor seperti tingkat kecerdasan, potensi belajar, dan keterampilan kognitif dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor ini.
Sistem saraf yang sehat memiliki kemampuan untuk memahami dan mengelola informasi lebih efisien. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Najwa. Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu mengenai pengaruh faktor sosiologis terhadap orang dewasa belajar. Faktor sosiologis memiliki pengaruh yang signifikan terhadap orang dewasa dalam belajar. Beberapa pengaruh utama dari faktor ini meliputi, yang pertama, lingkungan sosial. Lingkungan sosial di sekitar individu dapat mempengaruhi motivasi dan keinginan seseorang untuk belajar. Misalnya, jika seseorang berada di lingkungan yang mendukung, seperti keluarga yang mendorong pendidikan, teman sebaya yang juga berminat belajar, atau anggota masyarakat yang menghargai pendidikan, maka individu tersebut cenderung lebih termotivasi untuk belajar. Yang kedua, norma sosial. Norma sosial yang ada dalam masyarakat dapat mempengaruhi perilaku belajar. Misalnya, jika dalam masyarakat terdapat norma yang menyatakan bahwa belajar adalah penting dan dianggap sebagai kunci keberhasilan, maka individu cenderung merasa kewajiban untuk belajar dan mengembangkan diri. Yang ketiga, dukungan sosial. Dukungan sosial dari keluarga, teman, atau rekan kerja memiliki pengaruh positif terhadap motivasi belajar orang dewasa. Dukungan ini bisa berupa dorongan, bantuan dalam memecahkan masalah, atau memberikan umpan balik yang konstruktif. Dengan adanya dukungan sosial ini, individu akan merasa didukung dan termotivasi untuk terus belajar. Yang keempat, pengaruh teman sebaya. Teman sebaya atau kelompok belajar dapat mempengaruhi motivasi belajar seseorang. Jika individu bergaul dengan teman-teman yang memiliki minat belajar yang sama, mereka dapat saling memotivasi dan berbagi pengetahuan serta pengalaman belajar. Yang kelima, pengaruh media sosial. Perkembangan teknologi dan media sosial juga memiliki pengaruh signifikan terhadap belajar orang dewasa. Media sosial dapat berperan sebagai sumber informasi, tempat berdiskusi, atau wadah untuk berbagi pengalaman belajar. Namun, penggunaan media sosial juga perlu diatur dengan kebijakan agar tidak menjadi distraksi dan mengganggu proses belajar. Dalam keseluruhan, faktor sosiologis sangat mempengaruhi motivasi dan keberhasilan belajar orang dewasa. Dalam menghadapi faktor ini, individu perlu mencari lingkungan dan dukungan yang positif, serta memilih penggunaan media sosial yang tepat agar belajar dapat berjalan dengan efektif. Sekian dari saya. Selanjutnya, materi terakhir yang akan disampaikan oleh Ananta Rinaldi. Kepada Ananta, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa faktor sosiologis, yaitu yang pertama faktor lingkungan sosial. Lingkungan sosial di sekitar individu dapat mempengaruhi motivasi dan keinginan seseorang untuk belajar. Misalnya, jika seseorang berada di lingkungan yang mendukung, seperti keluarga yang mendorong pendidikan, teman sebaya yang juga berminat belajar, atau anggota masyarakat yang menghargai pendidikan, maka individu tersebut cenderung lebih termotivasi untuk belajar. Yang kedua, norma sosial. Norma sosial yang ada dalam masyarakat dapat mempengaruhi perilaku belajar orang dewasa. Misalnya, jika dalam masyarakat terdapat norma yang menyatakan bahwa belajar adalah penting dan dianggap sebagai kunci keberhasilan, maka individu cenderung merasa kewajiban untuk belajar dan mengembangkan diri. Yang ketiga, dukungan sosial. Dukungan sosial dari keluarga, teman, atau rekan kerja memiliki pengaruh positif terhadap motivasi belajar orang dewasa. Dukungan ini bisa berupa dorongan, bantuan dalam memecahkan masalah, atau memberikan umpan balik yang konstruktif. Dengan adanya dukungan sosial ini, individu akan merasa didukung dan termotivasi untuk terus belajar. Yang keempat, pengaruh teman sebaya. Teman sebaya atau kelompok belajar dapat mempengaruhi motivasi belajar seseorang jika individu bergaul dengan teman-teman yang memiliki minat belajar yang sama. Mereka dapat saling memotivasi dan berbagi pengetahuan serta pengalaman belajar. Yang kelima, pengaruh media sosial. Perkembangan teknologi dan media sosial juga memiliki pengaruh signifikan terhadap belajar orang dewasa. Media sosial dapat berperan sebagai sumber informasi, tempat berdiskusi, atau wadah untuk berbagai pengalaman belajar. Dalam keseluruhan, faktor sosiologis
sangat mempengaruhi motivasi dan keberhasilan belajar orang dewasa. Dalam menghadapi faktor ini, individu perlu mencari lingkungan dan dukungan yang positif serta memilih pengguna media sosial yang tepat agar belajar dapat berjalan dengan efektif. Yang keempat yaitu faktor kultural, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap orang dewasa dalam belajar. 1. Bahasa. Faktor bahasa merupakan salah satu faktor kultural yang mempengaruhi orang dewasa dalam belajar. Bahasa merupakan alat komunikasi yang penting dalam belajar dan memahami materi pelajaran. Orang dewasa yang memiliki bahasa yang sama dengan lingkungan belajarnya cenderung lebih mudah memahami dan melahirkan pikiran yang lebih jelas sehingga mempercepat proses belajar. Yang kedua, nilai-nilai dan norma. Nilai-nilai dan norma sosial dalam suatu budaya juga dapat mempengaruhi cara orang dewasa belajar. Cara berpikir dan memahami suatu konsep akan dipengaruhi oleh nilai-nilai yang ada dalam budaya tersebut. Misalnya dalam budaya yang mementingkan kemandirian, individu mungkin akan lebih berorientasi pada pendekatan belajar yang mandiri dan bekerja sendiri. Sedangkan dalam budaya yang lebih kolektivistik, individu akan lebih cenderung bekerja dalam kelompok atau menggunakan pendekatan belajar kooperatif. 3. Gaya pembelajaran. Faktor kultural juga mempengaruhi gaya belajar seseorang. Setiap budaya memiliki cara belajar yang berbeda-beda tergantung pada preferensi, metode, dan tradisi yang ada. Sebagai contoh, budaya Asia biasanya lebih memprioritaskan kepatuhan dan memilih pendekatan belajar yang lebih formal seperti metode penghafalan dan drill. Sementara budaya Barat biasanya lebih mendorong pendekatan kreatif dan berpikir kritis. 4. Lingkungan belajar. Faktor kultural juga mempengaruhi lingkungan belajar seseorang. Budaya telah membentuk kebiasaan dan pola dalam menyediakan lingkungan belajar bagi orang dewasa. Misalnya di beberapa budaya belajar di rumah didorong lebih banyak, sementara di budaya lain, teknologi dan media sosial juga memiliki pengaruh signifikan terhadap belajar orang dewasa. Media sosial dapat berperan sebagai sumber informasi, tempat berdiskusi, atau wadah untuk berbagai pengalaman belajar. Dalam keseluruhan, faktor sosiologis sangat mempengaruhi motivasi dan keberhasilan belajar orang dewasa. Dalam menghadapi faktor ini, individu perlu mencari lingkungan dan dukungan yang positif serta memilih pengguna media sosial yang tepat agar belajar dapat berjalan dengan efektif. Yang keempat yaitu faktor kultural, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap orang dewasa dalam belajar. 1. Bahasa. Faktor bahasa merupakan salah satu faktor kultural yang mempengaruhi orang dewasa dalam belajar. Bahasa merupakan alat komunikasi yang penting dalam belajar dan memahami materi pelajaran. Orang dewasa yang memiliki bahasa yang sama dengan lingkungan belajarnya cenderung lebih mudah memahami dan melahirkan pikiran yang lebih jelas sehingga mempercepat proses belajar. Yang kedua, nilai-nilai dan norma. Nilai-nilai dan norma sosial dalam suatu budaya juga dapat mempengaruhi cara orang dewasa belajar. Cara berpikir dan memahami suatu konsep akan dipengaruhi oleh nilai-nilai yang ada dalam budaya tersebut. Misalnya dalam budaya yang mementingkan kemandirian, individu mungkin akan lebih berorientasi pada pendekatan belajar yang mandiri dan bekerja sendiri. Sedangkan dalam budaya yang lebih kolektivistik, individu akan lebih cenderung bekerja dalam kelompok atau menggunakan pendekatan belajar kooperatif. 3. Gaya pembelajaran. Faktor kultural juga mempengaruhi gaya belajar seseorang. Setiap budaya memiliki cara belajar yang berbeda-beda tergantung pada preferensi, metode, dan tradisi yang ada. Sebagai contoh, budaya Asia biasanya lebih memprioritaskan kepatuhan dan memilih pendekatan belajar yang lebih formal seperti metode penghafalan dan drill. Sementara budaya Barat biasanya lebih mendorong pendekatan kreatif dan berpikir kritis. 4. Lingkungan belajar. Faktor kultural juga mempengaruhi lingkungan belajar seseorang. Budaya telah membentuk kebiasaan dan pola dalam menyediakan lingkungan belajar bagi orang dewasa. Misalnya di beberapa budaya belajar di rumah didorong lebih banyak, sementara di budaya lain belajar di lembaga pendidikan formal lebih diutamakan. Lingkungan belajar yang disediakan oleh budaya mempengaruhi motivasi, kenyamanan, dan produktivitas dalam belajar.
Namun, penting untuk diingat bahwa faktor kultural tidak selalu membatasi orang dewasa dalam belajar. Individu memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan budaya baru dan menyesuaikan gaya belajarnya. Orang dewasa dapat memilih pendekatan belajar yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensinya, terlepas dari faktor kultural yang ada. 5. Faktor sosial ekonomi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap orang dewasa dalam belajar. 1. Akses terhadap pendidikan. Faktor sosial ekonomi dapat mempengaruhi akses orang dewasa terhadap sumber daya pendidikan seperti buku, materi pembelajaran, atau akses ke lembaga pendidikan formal. Orang dewasa yang memiliki akses terbatas terhadap sumber daya ini mungkin akan lebih kesulitan mengakses pendidikan dan belajar. 2. Motivasi belajar. Faktor sosial ekonomi dapat mempengaruhi motivasi belajar orang dewasa. Orang dewasa dengan tingkat sosial ekonomi yang tinggi mungkin memiliki motivasi yang lebih tinggi untuk belajar karena memiliki keuntungan ekonomi yang lebih baik dan pilihan karir yang lebih luas. Di sisi lain, orang dewasa dengan tingkat sosial ekonomi yang rendah mungkin memiliki motivasi yang lebih rendah untuk belajar karena mereka lebih fokus pada mencari nafkah. 3. Lingkungan belajar. Faktor sosial ekonomi juga dapat mempengaruhi lingkungan belajar orang dewasa. Orang dewasa dengan tingkat sosial ekonomi yang tinggi mungkin memiliki akses terhadap lingkungan belajar yang lebih baik, seperti kelas atau kelompok studi yang terorganisir dengan baik. Sebaliknya, orang dewasa dengan tingkat sosial ekonomi yang rendah mungkin tidak memiliki akses terhadap lingkungan belajar yang mendukung seperti ruang belajar yang tenang atau komputer dengan koneksi internet. 4. Keterbatasan waktu. Orang dewasa dengan tingkat sosial ekonomi yang rendah mungkin mengalami keterbatasan waktu dalam belajar. Mereka mungkin harus bekerja lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan mereka atau mengurus tanggung jawab keluarga. Hal ini dapat menyebabkan waktu yang terbatas untuk belajar dan mengembangkan keterampilan baru. 5. Dukungan sosial. Faktor sosial ekonomi juga dapat mempengaruhi dukungan sosial yang diterima oleh orang dewasa dalam belajar. Orang dewasa dengan tingkat sosial ekonomi yang tinggi mungkin memiliki akses lebih besar ke jaringan dukungan sosial yang dapat membantu mereka memenuhi kebutuhan belajar mereka. Di sisi lain, orang dewasa dengan tingkat sosial ekonomi yang rendah mungkin memiliki dukungan sosial yang terbatas yang dapat mempengaruhi motivasi, kepercayaan diri, dan kemampuan mereka untuk belajar. Dalam kesimpulan, faktor sosial ekonomi ini dapat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap orang dewasa dalam belajar. Akses, motivasi, lingkungan, waktu, dan dukungan sosial adalah beberapa hal yang dipengaruhi oleh faktor sosial ekonomi dan dapat mempengaruhi kemampuan orang dewasa dalam belajar. Baik, itu materi dari kami yang sudah saya jelaskan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Ananta. Sekian hasil diskusi kami. Jika ada salah dan kekurangan mohon dimaafkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.